Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tugiman SPD dari SD Swasta Al-Wasliyah 80 Kisaran. Saat ini sedang melaksanakan peer teaching tentang coding dan kecerdasan visual modul 2 TP1 dan indikator 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua, sehat? Sehat. Sudah bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, untuk lebih semangat lagi, silakan ketua kelas pimpin doanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Iya, alhamdulillah hadir semua. Hari ini kita pelajar mata pelajaran baru ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Biasa kita dengar dengan kecerdasan buatan atau AI. Sudah? Cuma untuk pertemuan kali ini yang kita bahas masih bagaimana itu berpikir komputasi. Sudah? Bagaimana cara berpikir komputasi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan konsep-konsep berpikir komputasi, menjelaskan pengertian dan pemahaman tentang berpikir komputasi, kemudian mengidentifikasikan tahapan-tahapan dalam berpikir komputasi serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa gampangnya begini, siapa yang pernah punya masalah? Nah? Semua pernah punya masalah? Pernah? Oke. Setiap kamu punya masalah, ada nggak solusi yang bisa kamu dapatkan? Solusi yang kamu dapatkan itulah yang disebut dengan berpikir komputasi. Sudah? Dalam setiap orang yang hidup itu pasti punya masalah. Coba kasih contoh begini. Abang Asli pingin beli sepatu, harganya 200.000. Tapi ketika dia ngomong dengan ayahnya, kata ayahnya, nak nabung dulu baru beli sepatu. Lalu yang dilakukan Abang Asli, nabung setiap hari, setelah sampai uangnya 200.000 baru dibeli sepatunya. Yang dikatakan berpikir komputasi adalah apa yang dilakukan Bang Asli untuk menabungnya itu disebut dengan berpikir komputasi. Sudah? Kemudian yang dari berpikir komputasi yaitu cara berpikir sistematis untuk memecahkan suatu masalah, menganalisis dan merancang solusi berupa algoritma. Ini sebenarnya sering kalian lakukan, tapi nggak tahu namanya aja, ya kan?
Kalian mengerjakan soal matematika misalnya, kalian pakai jalannya. Jalan menyelesaikan itu yang sering disebut dengan berpikir komputasi. Di sini ada yang pernah buat nasi goreng, pernah buat teh manis, pernah buat es teh, bisa menceritakan langkah-langkah membuatnya. Sudah? Ketika kamu semua menceritakan langkah-langkah pembuatannya, itu disebut dengan algoritma berpikir komputasi. Untuk mempermudah kamu memahaminya, coba dengarkan penjelasan berikut ini. Dengarkan dengan saksama, kemudian nanti baru kita praktikkan. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersisa di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir,
pagi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu di restoran, lalu hotel, dan terakhir di multi-professional thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Yang mana? Ayo, kelompok 1 ketuanya. Kelompok 2. Museum. Kelompok 3. Museum. Kelompok 4. Kelompok 5. Museum. Kenapa di museum yang terakhir diletakkan? Coba kasih alasannya. Apa alasannya? Kenapa koper anak yang turun di museum yang terakhir dimasukkan? Ada yang bisa kasih alasannya? Yang bisa kasih alasannya? Tadi nak busnya berhenti di mana aja? Restoran, hotel, baru ke museum. Jadi kenapa koper anak yang di museum atau di akhir? Ayo gunakan logikanya. Oke, bawa tanya ulang. Kelompok 1. Ingat ya, bus pertama berhenti di restoran, kedua di hotel, ketiga di museum. Kelompok 1. Kalau seandainya kamu yang jadi supirnya, udah, koper siapa yang kamu letak paling terakhir? Museum. Alasannya? Iya. Kelompok 2. Apa jawabannya? Belum dapat? Kelompok 3. Museum. Alasannya? Karena museum tempat peristirahatan terakhir. Kelompok 4. Museum. Alasannya? Karena tujuan terakhir. Udah. Kelompok 5. Restoran. Kenapa? Berarti pertama restoran gitu. Sudah. Lagi dimasukkan. Sudah. Jawaban yang benar adalah, kita dengarkan lagi selanjutnya. Biar adil, kita dengarkan lagi penjelasannya. Kebetulan C. Anak yang ingin pergi ke hotel, atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu. Sudah. Jawaban benarnya, jawaban kelompok 5. Jadi tepuk tangan di kelompok 5. Sudah. Yang pertama dimasukin, otomatis paling dalam nih. Sudah. Berarti yang turunnya paling jauh, yang paling terakhir turun itu yang pertama dimasukin, karena yang kedua dimasukin itu yang mau turun di hotel tengah-tengah. Udah. Yang terakhir dimasukin yang mana? Yang turun di restoran, karena restoran belum nyampe, biar gampang ngeluarinya, nggak bongkar-bongkar lagi. Itu yang disebut dengan berpikir komputasi. Dia pola peletaan masalahnya itu di kepala kita seperti apa. Kemudian
Apa sih nak manfaatnya kita berpikir komputasi tadi? Menurut kamu dari hasil penjelasan tadi, apa manfaatnya nak? Ya, nomor satu. Ya, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita bisa lebih mudah mencari solusinya. Kemudian, meningkatkan kreativitas kalian. Semakin banyak kamu berpikir kreatif, berpikir komputasi, maka kamu terlihat semakin kreatif. Kemudian, untuk memudahkan kamu mengambil sebuah keputusan, bagaimana menentukan jalan mana yang mau kamu lewati. Lebih mudah menentukan keputusannya kan, lebih cepat sampainya juga. Kemudian, setelah kamu mudah mengambil keputusan, otomatis lebih mudah menjadi kerjasama dan komunikasi kan. Sudah, untuk memperdalam kembali, Bapak punya satu studi kasus yang bisa kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Coba diskusikan dengan kelompok kamu. Di studi kasus itu, mobil truk ingin berjalan ke tempat konstruksi. Coba susun jalan yang paling gampangnya agar mobil truk bisa sampai ke tempat konstruksi lebih cepat dan tidak kena macet. Oh, nggak bisa. Harus ikuti kotak petunjuknya. Ambil petunjuknya. Nggak boleh. Jadi kalau kemarin kan ini ada penutupan jalan. Nah, kalau kemarin ada penutupan jalan juga. Kemarin ada penutupan jalan juga. Sebenarnya bisa dari sini terus kemarin di dalam dapat kan. Ini ada penutupan jalan. Coba kita lemnya sama sebelahnya. Nomor satu, ya membaca benar dari depan. Yang dengarkan. Kelompok 1 persentase ke depan. Sebelah sini Bang, sini. Ayo mari semua. Kemana lagi? Ya, presentasikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Jadi di sini kami ingin memecahkan kasus bagaimana cara mobil ini agar sampai ke tempat konstruksi. Jadi caranya ada beberapa komoditas yang harus kami potong dan kami lem agar mobilnya bisa berjalan ke tempat konstruksi. Baik. Ada yang mau tanya lagi? Ada tanya? Dari kelompok lain? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, silakan tutup. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah benar yang disampaikan oleh mereka bahwa untuk membuat mobil bangunan tadi bisa sampai ke tempat konstruksi, kita tempel kertas-kertas sesuai dengan arahan jalannya biar supaya sampai ke tempat konstruksi. Sebelum kita tutup pertemuan kita, ada yang bisa menyimpulkan hasil belajar kita hari ini? Coba setiap kelompok menyimpulkan. Kelompok 1, apa tadi berpikir komputasi menurut kamu? Bisa? Ya, menurut kelompok 1, berpikir komputasi adalah logika agar mempermudah menyelesaikan masalah. Menurut kelompok 2,
Menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah kelompok 3. Berpikir secara logika kelompok 4. Menyelesaikan masalah dengan logika kelompok 5. Berpikir oke. Berpikir komputasi, pengertian tadi cara berpikir yang sistematis, analisis untuk menyelesaikan masalah. Tadi udah kita bahas berpikir ke pengertiannya serta manfaatnya, kemudian praktik dalam penyelesaiannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi tahapan-tahapan untuk menyelesaikan berpikir komputasi. Tahapan-tahapan itu ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, kemudian ada abstraksi dan perancangan algoritma. Pertemuan selanjutnya keempat-empatnya akan kita bahas satu persatu untuk kamu bisa lebih mudah dan lebih mengenal kembali tentang berpikir komputasi. Baik, diulang-ulang lagi pembelajaran di rumah. Belajar menyelesaikan masalah secara bertahap agar lebih mudah diselesaikan. Baik, silakan ketua kelompok pimpin doanya sebelum pulang. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.